Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Bapak dalam pembelajaran simulasi dan komunikasi digital. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang mengevaluasi paragraf. Oke. Nah, untuk mengevaluasi paragraf, di sini terdapat jenis-jenis paragraf. Di antaranya adalah paragraf deskriptif, paragraf argumentatif, paragraf naratif, dan paragraf persuasif. Untuk jenis-jenis paragraf, di sini paragraf dikenal juga dengan sebutan alinea, karangan yang singkat dan penuaian ide dari penulisan melalui beberapa kalimat berkaitan yang memiliki satu tema. Paragraf identik dengan suatu kumpulan dari kesatuan pikiran yang kedudukannya lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Oke. Di sini kita masuk kepada paragraf yang pertama adalah paragraf deskriptif. Kata deskriptif berarti gambaran, perincian, atau pembeberan. Dengan demikian, paragraf deskriptif identik dengan paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan tujuan agar pembaca seakan-akan bisa melihat, mendengar, atau merasakan sendiri semua yang ditulis oleh penulis. Oke, jadi di sini untuk paragraf deskriptif bisa kita lihat adalah suatu gambaran, perincian, dan pembeberan dengan mengacu kepada agar tujuan pembaca seakan-akan bisa melihat, mendengar, dan merasakan sendiri. Oke. Nah, yang kedua adalah paragraf argumentatif. Paragraf argumentatif identik dengan paragraf yang terdiri atas paparan alasan dan sintesis pendapat untuk membangun suatu kesimpulan. Paragraf argumentatif ditulis dengan maksud untuk memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Di sini untuk paragraf argumentatif pendeknya adalah kita berargumen untuk pendapat kita, pendirian kita, atau gagasan yang akan kita sampaikan. Oke. Nah, yang ketiga adalah paragraf naratif. Paragraf naratif terdapat serangkaian peristiwa dalam satu urutan waktu, di mana dalam kejadian tersebut terdapat tokoh yang menghadapi suatu konflik. Ketiga unsur berupa kejadian, tokoh, dan konflik menjadi unsur pokok sebuah naratif. Ketiga unsur itu bersatu maka menghasilkan suatu plot atau alur. Oke. Dan ini adalah paragraf yang terakhir adalah paragraf persuasif. Paragraf persuasif diterjemahkan sebagai jenis paragraf yang bertujuan mempengaruhi pembaca guna berbuat sesuatu dengan pendekatan emotif yang berusaha membangkitkan dan merangsang emosi. Paragraf ini biasanya berisi ide, gagasan, atau pendekatan penulisan disertai imbuan atau ajakan kepada orang lain. Oke. Nah, untuk pembelajaran kita mungkin sampai di situ penjelasannya yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.